Oke, fun fact jurusan kamu apa? Balance nggak balance ya harus balance. Oke. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik, Vidya. Oke, nggak sakit? Enggak. Ya. Sudah lewat. Oh, lewat. Iya. Oke, jadi aku di sini mau tanya-tanya ke temen aku jurusan akuntansi. Ya. Oke, langsung aja simak ya. Perkenalan dulu. Namaku Maria Febiana Rusli dari jurusan S1 Akuntansi dari Universitas Merdeka Malang. Oke, ini kampus swasta ya? Iya, swasta. Oke, pertama aku mau tanya, kenapa sih kamu milih Universitas Merdeka? Ceritanya panjang. Jadi pertama itu aku dari akunya sendiri itu basic SMA-nya itu IPA dulu, tapi minatku itu pengennya ke akuntansi. Soalnya kayak aku lihat itu di sana itu bidang pekerjaannya jadi banyak gitu loh. Jadi aku tertarik buat ke situ. Sedang di IPA aku itu nggak punya pelajaran tambahan itu kayak misalnya akuntansi atau manajemen. Yang ada tuh dikasihnya geografi. Jadi kan aku buta buat kayak tahu-tahu akuntansi. Terus habis itu satu hari itu aku tuh bingung gitu loh mau ngelanjutin kuliah gimana. Terus temanku ini Vidya ini kayak tanya, Mar, kamu pengennya di mana? Kok kamu kayak nggak nentuin? Apa kamu nggak kuliah gitu? Terus secara cepat 5 menit gitu aku langsung mikir, oh kayaknya aku mending masuk Unmer aja. Soalnya aku coba tes dulu, pernah tes di ITS itu nggak masuk karena kan aku juga nggak nguasai IPS gitu loh. Jadi aku mutusin buat kuliah di Unmer. Oke, boleh tahu nggak nih biayanya untuk masuk Unmer sama ada ujiannya nggak sih? Kalau misalnya di Unmer sendiri tuh seharusnya ada kayak misalnya tes atau kayak lihat-lihat dari rapot. Cuman waktu itu kenapa ya waktu itu? Lihat kok rapot juga mikir Rapot ya. Tapi aku itu nggak disuruh tes gitu loh, langsung disuruh masuk ngumpulin kayak sertifikat sama data juga itu. Terus kalau misalnya di Unmer, aku sendiri tuh ngerasa diringanin. Soalnya kenapa? Di Unmer itu biayanya itu bisa dicicil gitu loh selama 5 kali. Jadi satu semester bayarnya berapa buat uang gedung gitu. Jadi nggak beratin ke kita gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya pengen kuliah tapi kayak misalnya kehambat sama biaya apa gimana, itu kalian mending masuk ke Unmer, kan bisa dicicil. Oke, bisa dicicil. Iya sih, enak juga ya. Itu yang dicicil uang gedungnya ya? Iya, uang gedung. Uang gedungnya berapa sih kalau boleh tahu? Berapa ya? Lupa ya? Lupa. 10? Ada apa 12 ya, nggak tahu sih. Lupa. Oh, sekitar segituan. Iya. Itu sama rata apa ada kategorinya? Tergantung jurusan. Oke. Jadi udah perkenalan jurusannya sudah. Oke. Setahun kuliah tuh ngapain aja? Setahun kuliah. 2 tahun deh udah 2 Iya, tahun. mau 2 tahun. Jadi mau sharing pengalaman aja ya. Iya, boleh. Aku itu nggak tahu apa-apa pertamanya. Jadi selama pertama kali, 2 kali masuk kelas, 3 kali masuk kelas tentang akuntansi itu aku nggak tahu apa-apa. Yang namanya buat laporan keuangan aku nggak tahu. Yang disuruh nyusun laporan keuangan, bedain dia masuk jurnal apa itu aku nggak tahu sama sekali. Terus habis itu di situ aku cuma ya udah duduk diem buat di absen aja. Terus habis itu dari aku punya kemauan buat belajar, buat tanya temen gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu itu kayak ayo ajarin aku buat materi tadi. Jadi aku sedikit-sedikit itu kayak paham gitu. Jadi ya di sekarang ini ya agak-agak paham. Ya nggak bisa-bisa banget, tapi paham gitu loh dasar-dasarnya gitu. Oke, gitu. Nah, selama beberapa bulan ini, kalau aku kan 3 bulan ya kuliah online, kamu kan sudah lebih dari 3 bulan. Iya, 4 sama 5. Cuma masuk seminggu aja. Seminggu terus daring. Berarti daringnya udah mau 4 bulan 5 bulan ya? Iya. Nah, sistem daring itu bagus apa enggak?
kayak pelajarannya itu kayak gimana menurut kamu? Kalau dari univku sendiri buat bagi pengalaman itu kalau menurutku kurang. Soalnya kenapa? Daring itu dilaksanain kayak pertama-pertama aja. Kayak dosen-dosen pada minta kayak misalnya ayo kuliah jam segini. Tapi kalau lambat laun itu kayak jarang ya. Tugas pun itu dari dosen-dosennya cuma beberapa aja yang kayak misalnya disiplin gitu loh. Ini kasih tugas buat tambahan nilai, terus habis itu diadain kelas itu juga buat tambahan nilai. Sedang kalau misalnya yang lain, apalagi pelajaran yang ya dosennya itu kadang nyebelin apa gimana apa nyusahin itu, nggak pernah ada kelas dan nggak pernah ada materi, baru ujian baru materinya itu dikeluarin gitu. Sumpah? Iya ada. Terus tapi boleh lihat? Boleh. Kalau itu open book. Ya tapi kan ya satu semester nggak dapet apa-apa dong. Iya. Materi itu nggak ada, kita nggak dapet apa-apa. Oh my god. Oke, menurutmu kuliahmu itu menyulitkan nggak, kayak bikin capek apa gitu? Capek sih pasti, apalagi dulu aku semester 2 itu sempat ngalami dapet dosen yang emang orangnya tuh killer, terus di samping sisi aku tuh nggak suka sama orangnya. Jadi kan kalau misalnya pelajaran jadi kayak kepaksa gitu. Imbasnya tuh ke IP ku yang jelek gitu. Mana IP jelek? Iya, IP jelek pernah. Pernah. Itu nganjlokin IP karena satu mata kuliah aja. Oh, ngulang nggak? Nggak mau soalnya. Nggak mau ngulang? Nggak mau. Emang bisa gitu bilang, Pak saya nggak mau ngulang gitu? Ya kan tergantung, kita kan mau ngambil enggaknya kan itu tergantung kita. Oh gitu. Oke. Ada yang kamu sesalin nggak kuliah? Dari kuliah sih aku nyeselnya itu cuma kok kenapa ya aku nggak bisa masuk universitas negeri gitu kayak teman-teman lain, kok nggak bisa ya aku kayak misalnya coba-coba gitu, teman-teman bisa kenapa aku nggak. Tapi aku balik lagi mikir kalau misalnya paling aku di negeri paling di bawah sendiri, terus habis itu masih disulitkan apa gimana gitu. Jadi ya harus sekarang itu ya harus bersyukur juga kan bingung kalau misalnya pas ini aku semester 4 mau pindah ke univ lain kan aku yang bingung karena kenapa kan soalnya sudah masuk semester 4 dan eman gitu loh kalau misalnya mau ke semester 5 eman gitu loh, apalagi ospek lagi dibully sama kakak-kakak gitu kan ya nggak mau. Emang kamu ada di pembulian gitu? Enggak sih, nggak dibully, cuman kan dibentak-bentak, dibina mentalnya itu. Enak ya? Enggak. Oke. Langsung aja deh. Alumninya akuntansi Unmer kemana aja kerjanya? Alumninya Unmer itu ada yang di perusahaan, ada yang di bank, ada yang di kedinasan gitu. Cuman kalau misalnya spesifiknya itu aku nggak tahu di perusahaan mana, di bank mana, itu nggak tahu. Cuman dengar-dengar dari kakak tingkat itu kayak banyak yang berhasil gitu. Oke. Kalau kamu sendiri kepikiran mau kerja di mana? Aku sih pengennya di bank. Tapi barusan dapat info itu kalau misalnya di bank diukur tinggi badannya, katanya minimal 160. Nah, aku sendiri tuh punya tinggi 155. Jadi kayak nggak memenuhi gitu loh. Tapi ya tak coba dulu, siapa tahu kan bisa rezeki kan nggak tahu. Yo, lagi udah cantik gini masa nggak mau? Amin. Oke, terima kasih Maria sudah mau tanya-tanyain sama aku. Sama-sama Vidya. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.